Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2363-2365. Kakek ketiga. Yah, yang ketiga selalu memiliki hubungan yang buruk denganku. Saat itu, kakekmu dan mereka, dua saudara laki-laki dan perempuan, memiliki hubungan yang baik. Bagaimanapun, kakek Taizu saat itu miskin dan memiliki 3 anak. Sangat sulit untuk membesarkan orang, sehingga semua orang bisa memahami satu sama lain. Tapi di generasi kakekmu, semua kakak dan adik punya keluarga masing-masing. Meski mereka masih satu keluarga, kontak mereka perlahan-lahan berkurang, dan hubungan mereka semakin berkurang. Keturunan juga bertambah. Di generasiku, total ada 5 saudara laki-laki, belum termasuk anak yang lahir dari kakek dan nenekku. Kakekmu adalah putra sulung. Aku dan kakek keduamu lahir dari dia. Tapi kakek ketigamu tidak. Mereka lahir dari kakek keduamu. Jadi kakek ketigamu selalu berpikir bahwa aku merampas posisinya sebagai kepala keluarga. Dia sangat tidak yakin. Tetapi kakek, kamu mewarisi posisi kepala keluarga hanya karena kemampuanmu yang luar biasa. Kakek keempat dan kelima sangat setuju dengan Anda. Kemampuan bisnis kakek kedua sangat luar biasa, tetapi dia tidak mengelola keluarganya sebaik kamu, kata Mo Lingyan dengan cemberut. Tentu saja orang luar bisa melihat dengan jelas, tapi kakek ketigamu paranoid. Bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata ini? Dia selalu berpikir bahwa kakekmu memihak padaku. Menurutnya itu adalah kelahiran seorang ayah atau pilih kasih, dan itu tidak adil. Mo Bingyuan menghela nafas. Tetapi mengelola keluarga bukan hanya tentang menghasilkan uang. Manajemen dan operasional juga sangat penting. Keluarga Mohis berkembang menjadi keluarga besar hanya jika sampai pada generasi Anda. Apakah dia tidak melihatnya di matanya? Mendengar pidatonya, Mo Bingyuan menghela nafas lagi dan berkata sambil tersenyum pahit, "Nak, ada beberapa hal yang disebut sebagai penggemar yang bertanggung jawab. Sekarang kakek ketigamu tidak berhubungan dengan majikannya. Apalagi kakek keempat dan kakek kelima ada di pihakku, yang membuat kakek ketigamu semakin membencimu. Saya khawatir beberapa anak yang dia ajar memiliki temperamen yang sama dengannya." Mendengar ini, Mo Lingyan merasakan keseriusan situasi. Dia ingat bahwa beberapa paman di keluarga kakek ketiga biasanya memiliki pendapat yang baik di pihak majikan. Ayahnya sekarang adalah kepala keluarga, biasanya yang paling serius adalah beberapa paman, apakah kamu harus meminumnya kali ini? Kamu harus melepaskan mereka. Keluarga kakek ketigamu selalu mengira kami sengaja menindas mereka. Mereka pasti sangat marah. Kali ini nenek moyang kembali tiba-tiba, mereka pasti akan tergerak pikirannya. Mungkin harus memisahkan keluarga mereka. Meski Mo Bingyuan kini telah memberikan putranya posisi kepala keluarga, ia tetap harus mengurus urusan keluarga. Angsa liar Mo Ling sedikit mengernyit, "Kakek, tidakkah kamu khawatir kalau mereka dekat dengan nenek moyang mereka, dan akankah mereka berpisah?" "Saya khawatir, tapi saya tidak bisa menahan rasa khawatir. Anda tidak bisa lepas begitu saja. Jika nenek moyang benar-benar bisa membantu mereka, akan lebih baik bagi mereka untuk memisahkan keluarga mereka. Di masa depan, mereka tidak akan berpikir sebagian besar keluarga Mohis, dan keluarga tersebut akan dapat berkembang dengan damai, bukan? Inilah inti dari jalan keseimbangan. Kita tidak boleh mencoba untuk menutupi semuanya, setidaknya biarkan keluarga menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi dan berkembang dengan lebih lancar." "Kakek, biar kamu malu, Mo Lingyan tidak menyangka akan mengurus sebuah keluarga, ada begitu banyak kesulitan. Biasanya, menurutnya pengelolaan keluarga sudah baik. Sekarang, mengelola perusahaan jauh lebih sulit daripada dia, karena perusahaan memiliki peraturan dan ketentuan yang ketat, dan semuanya akan dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan. Tapi keluarga tidak sama, tidak ada cara untuk menerapkan aturan dan ketentuan tersebut, manajemen yang terlalu ketat, ada yang tidak puas, manajemen terlalu longgar, ada yang tidak puas. Semangkuk air yang sebenarnya sulit untuk diratakan, dan tidak heran dikatakan bahwa pekerjaan rumah tangga sulit untuk diselesaikan. Aku akan bicara dengan orang ketiga nanti. Mereka sebaiknya mengirim beberapa orang saja. Mereka tidak membutuhkan terlalu banyak orang. 2 atau 3 orang sudah cukup. Setidaknya jika leluhur tidak membantu mereka kali ini, mereka akan mati. Dan memahami posisi mereka. Mo Bingyuan juga tidak ingin seperti ini. Sayangnya, idenya tidak bisa diterapkan pada orang lain. Dalam menghadapi kepentingan, orang tidak dapat diprediksi. 4 hari kemudian,
pihak Mohis mengirim orang, akhirnya memutuskan untuk mengatur. Saya satu-satunya yang akan hadir kali ini. Atas nama orang tua saya, mereka tidak punya waktu untuk pergi. Sister Caixian, atas nama keluarga sepupu saya, dan King Luan dan King Zhu, atas nama paman ketiga saya. Pergi untuk melihat kegembiraannya. Mo Lingyan berkata sambil tersenyum bahwa setelah komunikasi sebelumnya, tidak banyak orang dari pihak master. Lagi pula, kita semua tahu bahwa tujuan kembalinya Mo Tianxing tidaklah sederhana. Daripada malu, lebih baik White NC sebelum mengambil keputusan. Lalu ada Musi, Mo Kaiyang, 7 paman, 7 ipar perempuan, 9 paman. Berdiri di samping Mo Lingyan adalah 3 orang tua, 7 paman Mo Kais, 7 saudara ipar perempuan Zhao Sui dan 9 paman Mo Kaihe. Mereka semua berasal dari pihak ketiga kakeknya, dan mereka juga termasuk orang-orang yang sangat pintar. Adapun 2 generasi muda ini tidaklah sederhana. Mereka sangat pintar. Mereka memandang Jericho Lee dari waktu ke waktu, seolah sedang mengamati sesuatu. Yang jelas kelima orang ini semuanya dipilih dengan cermat, dan mereka tidak hanya memilih untuk berbaikan. Adapun tujuannya sudah jelas. Singkatnya, jumlah orang yang dikirim oleh kaum Mohis kali ini tidak sedikit, totalnya 9. Ayo pergi. Perjamuan akan dimulai dalam 2 hari. Akan ada penundaan dalam perjalanan. Kita harus pergi duluan. Waktu. Mo Lingyan meraih tangan Jericho Lee, lalu semua orang naik bus. Setelah itu, mereka naik pesawat dan berangkat ke tempat tujuan. Tempat diadakannya perjamuan bukan di Gunung Longhu. Longhusan sedang sibuk mempersiapkan festival Luotian baru-baru ini, dan harus bertanggung jawab menerima pesaing yang diundang dari seluruh dunia. Tidak ada waktu untuk meninggalkan Longhusan sama sekali. Kota terdekat di Longhusan sudah penuh sesak dan hotel-hotel sudah penuh dipesan. Gunung Naga dan Harimau tidak akan sebodoh itu mengadakan perjamuan di sini untuk menyambut Mo Tianxing, karena kemunculan Mo Tianxing pasti akan menarik banyak orang besar untuk hadir. Jika tidak ada tempat tinggal saat itu, akan memalukan. Perjamuan diadakan di Haiyan, kota paling selatan di Tiongkok, karena Mo Tianxing datang dari luar negeri dan kebetulan masuk dari Haiyan. Suhu Haiyan sangat tinggi sepanjang tahun. Saat itu akhir Desember dan musim dingin, namun iklim Haiyan masih relatif panas. Setiap tahun, banyak wisatawan yang datang ke kota Haiyan, bahkan di musim dingin. Sore harinya, pesawat mendarat di kota Haiyan. Mereka melepas mantel tebal mereka dan menikmati cuaca hangat. Mereka naik taksi dan pergi ke hotel. Perjamuan baru dimulai 2 hari kemudian, jadi mereka berencana bermain di kota Haiyan terlebih dahulu. Setelah berganti pakaian, sekelompok anak muda sudah lama menjadi gila, tidak ada seorang pun. Keesokan harinya, Jericho Lee dan Mo Lingyan masih berada di luar. 7 paman dan 7 ipar perempuan memanggil, kami berencana bertemu leluhur kami sore ini. Lingyan, apakah kamu ingin pergi bersama? Bab 2364. Perjamuan baru akan dimulai besok malam, tetapi sebagai sebuah keluarga, mereka masih harus pergi ke sana terlebih dahulu, dan mereka menyapa pihak itu terlebih dahulu. Datang dan berkunjung pada sore hari. Angsa liar Mo Ling sedikit terkejut, tanpa sadar menatap Jericho Lee. Yang terakhir menggelengkan kepalanya sambil tersenyum aneh. Terlihat bahwa beberapa orang Mohis sangat ingin menjilat Mo Tianxing. Mereka ingin berteman dengan Mo Tianxing sekarang. Tentu saja, ini pekerjaan rumah Mohis, dan dia tidak berhak ikut campur. Ya, bagaimanapun juga, ini adalah hubungan kekerabatan, jadi kita harus mengutamakan cinta dan alasan, kata Zhao Sui sambil tersenyum. Yah, pergilah. Ivan dan aku akan pergi berbelanja dulu, lalu kami akan menemukanmu. Sejujurnya, jika bukan karena situasi keseluruhan, Mo Lingyan tidak mau untuk terlibat dalam perjamuan semacam ini, tapi tidak mungkin. Sebagai anggota keluarga, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Dia hanya bisa mencoba mencari cara untuk menunda, dia sama sekali tidak menyukai Mo Tianxing, dan sedikit muak dengan gaya Mo Tianxing. Seseorang yang sudah hidup ratusan tahun bahkan harus menggunakan wajahnya sendiri untuk melakukan hal seperti itu. Zhao Sui dan yang lainnya sedang menunggu kata-katanya. Sejujurnya, mereka ingin Mo Lingyan tidak pergi, sehingga mereka bisa mendekati Mo Tianxing terlebih dahulu, mengucapkan kata-kata baik dan memanfaatkan kesempatan. Baiklah, ayo pergi dulu. Lalu dia menutup telepon. Di sini, Mo Lingyan memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan menghela nafas. Apa masalahnya? Jericho Lee melihatnya. Itu bukan paman ketujuh dan ipar ketujuh. Yang jelas nenek moyang mereka hanya menggunakan mohisme,
tapi mereka mengira akan berkembang, kata Mo Lingyan dengan wajah sedih. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Karena beberapa orang ingin melakukan itu, Anda tidak bisa menghentikan mereka, bukan? Jericho Lee tersenyum, selain itu, ketika mereka benar-benar melihat Mo Tianqing, mereka akan dapat melihat kenyataan dengan jelas. Benar, pikir Mo Lingyan. Ketika mereka pergi menemui Mo Tianqing, mereka harus diperhitungkan. Pikirkan tentang itu. Ada begitu banyak murid dan cucu dalam seorang ayah baptis. Sekalipun kita ingin memanfaatkan mohisme, kita tidak bisa terlalu memperhatikannya. Terlebih lagi, akankah para murid dan cucu tersebut benar-benar membiarkan mereka berbagi minat? Jawabannya jelas tidak. Saya khawatir ketika saatnya tiba, Mo Kaihe dan yang lainnya akan pergi, bahkan orang Mo Tianqing tidak akan melihatnya. Lebih baik pikirkan bagaimana meningkatkan prestasimu lebih awal. Hanya kekuatan yang abadi, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Angsa liar Mo Ling meringkuk mulutnya, potong, aku juga guru surga sekarang, oke. Dalam periode waktu ini, dia juga berhasil menembus guru surgawi. Meskipun itu hanyalah awal dari ramuan emas, dia sudah menjadi seorang master. Itu masih jauh dari cukup. Jika ingin memiliki pijakan yang nyata di dunia ini, tidak cukup hanya dengan mengultivasi diri sendiri, Jericho Lee mengingatkan. Saya tahu. Setidaknya saya harus menjadi seorang guru spiritual. Ketika budidaya mencapai tingkat Lingxi atau lebih tinggi, masa hidup akan sangat diperpanjang. Oleh karena itu, Lingxi selalu menjadi ambang masuk bagi para ahli. Ayo, kita ke pantai dulu. Namun begitu mereka sampai di pinggir jalan dan hendak memanggil dua mobil, belasan pria berjas dan bersepatu datang berlari. Mereka tampak penuh hormat dan berdiri dalam dua baris, rapi dan seragam, tampak sangat kuat. Merindukan. Mendengar mereka berteriak berseragam rapi, angsa liar Mo Ling tiba-tiba bingung, kamu berteriak siapa? Salah satu dari mereka, seorang pria berbaju hitam, menjawab dengan hormat, tentu saja kami memanggil Anda. Kami datang untuk meminta wanita tertua agar datang atas perintah kepala kota. Keluarga apa yang merupakan keluarga kota? Saya tidak tahu, Mo Lingyan menggelengkan kepalanya dan tidak menyetujui undangan pihak lain. Sekarang dia bingung. Dia tidak bisa pergi dengan pihak lain tanpa pengertian. Nona, silakan masuk ke mobil kami dan jangan ikuti dia. Tepat ketika Mo Lingyan bingung, sekelompok orang lain datang. Mereka dengan hormat menunjuk ke Bentley kelas atas. Salah satu pria berpakaian bagus, dengan sangat sopan mengundang, Nona, silakan masuk ke mobil. Siapa kamu? Mo Lingyan memiliki tanda tanya di wajahnya. Kami dari keluarga Ouyang. Aku tidak tahu, Mo Ling menjadi semakin bingung, apa yang kamu undang padaku? Pria itu tidak menjawab, dan berlari ke arah sekelompok orang. Nona, silakan ikut dengan kami. Ini belum selesai. Ada dua orang lagi yang datang. Nona. Mo Lingyan menjadi gila, ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak mengenalmu. Aku menolak untuk pergi bersamamu. Sekelompok besar orang datang. Angsa liar Mo Ling melihat postur ini belum main-main, menyusul Jericho Lee dan berlari, Yifan, ayo lari. Meskipun Jericho Lee tidak mengetahui situasinya, dia tahu bahwa Mo Lingyan akan mendapat masalah jika dia pergi bersama orang-orang ini, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri bersama mereka, dan tidak ada yang akan terlihat. Mereka yang ingin mengejar mereka ditemukan bahwa mereka telah menghilang, dan mereka semua langsung terkejut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Pada saat yang sama, di sebuah gang tidak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita keluar. Itu adalah Gong Yehong dan Ouyang Yuling. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak orang di sekitar wanita itu? Nada suara Ouyang Yuling menunjukkan sedikit kecemburuan. Dia menyadari bahwa bahkan keluarga Ouyang termasuk di antara geng tersebut, dan ada beberapa keluarga dengan asal-usul yang besar. Gong Yehong mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, tiba-tiba berkata, saya mengerti, dan orang itu. Siapa? Misterius sekali, Ouyang Yuling penasaran. Mo Tianqing. Dia. Ouyang Yuling sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayainya dan berseru, bukankah itu mungkin? Bagaimana Mo Tianqing bisa berhubungan dengannya? Statusnya. Dia dan Mo Tianqing tampaknya satu keluarga. Gong Ye memiliki kaitan di sudut mulutnya. Ah. Ouyang Yuling terkejut dengan ini, Hong Sao, apakah kamu bercanda? Bukankah Mo Tianqing selalu aktif di luar negeri? Saya belum pernah kembali ke Tiongkok selama ratusan tahun. Apakah wanita itu masih anak haram dari keturunannya? Dia hanya bisa berpikir ke arah putri haramnya, kalau tidak, dia tidak tahu kenapa.
Gong Yehong menggelengkan kepalanya, salah. Itu seharusnya bukan anak haram putranya, jika hanya hubungan seperti ini, saya khawatir Mo Tianxing tidak perlu terlalu memperhatikannya. Saya tidak tahu persis apa hubungannya. Bagaimanapun, banyak kekuatan sedang mencarinya sekarang. Mereka memanfaatkannya untuk menyenangkan Mo Tianxing. Mendengar ini, Ouyang Yuling berseru, bukankah dia hanya sebuah alat? Itu menyedihkan. Haha, bagi orang-orang setingkat Mo Tianxing, tidak ada yang menyedihkan tentang hal itu, Gong Yehong menggelengkan kepalanya dengan ringan. Selain itu, mungkin ada hubungan dengan orang lain. Bab 2365, siapa? Tiang Wei Laosu, mata Gong Yehong berbinar, dikatakan bahwa Tiang Wei Laosu juga merupakan monster tua ratusan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa banyak keluarga besar harus bersikap sopan ketika mereka bertemu. Bahkan dikatakan bahwa Tiang Wei Laosu sebenarnya mengendalikan banyak orang. Sekte. Apakah Anda ada hubungannya dengan dia? Ouyang Yuling mendecakkan lidahnya. Yah, dikatakan bahwa di balik asosiasi Dewa Lima Elemen, orang sebenarnya di baliknya adalah Tiang Wei Laosu, kata Gong Yehong. Ouyang Yuling menghirup udara dingin dan terkejut, sangat kuat. Wanita itu, yang pada saat yang sama adalah hantu leluhur dan Mo Qingqing. Betapa beruntungnya dia. Itulah masalahnya. Tidak perlu kaget, kata Gong Yehong sambil tersenyum, tapi dia tampak tenang. Oh, Ouyang Yuling menjadi sedikit tenang, dan pada saat yang sama memikirkan hal lain, siapa laki-laki di sekitar wanita itu? Mungkinkah itu pacarnya? Pacar. Gong Yehong segera mencibir dan mencibir, itu tidak mungkin. Kamu bisa memikirkannya. Seorang wanita yang bisa membuat Mo Tianxing dan Tiang Wei diperhatikan jelas tidak sederhana. Anak laki-laki itu terlihat biasa saja. Bagaimana dia bisa layak untuknya? Selain itu, bahkan jika mereka benar-benar pacar, Mo Tianxing dan Tiang Wei Laosu tidak akan setuju bahwa mereka bersama. Sebelumnya, di kota Heihe, meskipun dia dan Ouyang Yuling melihat pertempuran di asosiasi alkemis melalui teleskop di hotel, mereka tidak melihatnya. Tahu persis bagaimana cara bertarung. Mereka hanya tahu bahwa pertempuran itu sengit dan banyak orang tewas. Jika mereka tahu bahwa Jericho Lee adalah orang yang telah menghancurkan kekuatan besar dan membunuh leluhur keluarga Gong Ye, dia tidak akan pernah mengatakan omong kosong seperti itu. Benar, kata Ouyang Yuling, jika mereka bukan pacar, mungkin itu hubungan antara pengawal dan majikan. Seharusnya, tidak peduli apa identitasnya, dan wanita itu terlalu dekat, pasti tidak akan mendapat akhir yang baik. Mungkin karena dia digoda oleh Jericho Lee di pesawat, dan Gong Yehong masih menyimpan dendam melihat Jericho Lee layu atau terjerumus ke dalam akhir yang sangat menyedihkan. Di kamar pribadi Hotel Bintang 5. Mereka sudah pergi, Nona. Oke, begitu. Kamu bisa turun. Orang-orang pergi, wajah wanita itu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak berdaya, sepertinya dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, biarkan dia sangat kecewa. Ya, dia menolak ajakanku, tapi dia juga menolak ajakan orang lain. Ekspresi wanita itu lebih tidak berdaya, tapi untungnya Mo Lingyan tidak pergi bersama orang lain, jika tidak, situasinya akan lebih buruk. Wanita di sofa itu tertawa. Saya sudah tahu ini akan terjadi sejak lama. Yah, kamu sudah mengetahuinya sejak lama, dan kamu memintaku mengirim seseorang untuk melakukannya. Apakah kamu ingin aku dipermalukan dengan menyelamatkan sesuatu yang baru? Wanita itu berkata dengan marah. Bahkan jika aku memberitahumu secara terbuka, apakah kamu benar-benar tidak akan mengirim seseorang ke sana? Wanita di atas sofa itu sepertinya sangat mengenal karakternya. Yah, kamu benar. Wanita itu menghela nafas dan menatapnya. Xiao Lian, apa identitasnya? Mengapa begitu banyak orang menghargainya? Sepertinya itu ada hubungannya dengan Mo Tianxing, kata Tantai Lian sambil berpikir. Wajah wanita itu terkejut, tanpa diduga melibatkan Mo Tianxing. Sepertinya dia gadis yang baik. Aku khawatir kamu salah. Seharusnya itu tidak ada hubungannya dengan identitasnya, dan Tai Lian menggelengkan kepalanya. Saya mengetahui bahwa seseorang tampaknya tertarik padanya. Mo Tianxing ingin memperbaikinya. Ah. Wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar. Itu dia. Apa lagi yang kamu pikirkan? Dantai kasihan memutihkan satu matanya. Angsa liar Mo Ling sebenarnya memiliki kepala sebesar itu. Aku belum menyelidikinya dengan jelas, tapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Mo Tianqing. Anda pikir, Mo Tianxing memiliki pengaruh yang begitu besar di luar negeri, bagaimana dia bisa begitu mementingkan orang asing yang belum pernah dia temui? Itu hanya seseorang yang meniup telinganya. Wanita itu tiba-tiba menyadari, memang benar, sayang sekali kamu tahu lebih banyak.
Sebenarnya, kamu tahu banyak tentang itu. Jangan terlalu percaya diri, Tantai Lian memandangnya dan menguap. Kamu bisa menunjukkan rasa malumu di depanku, tapi kamu tidak bisa menunjukkan rasa malumu di depan orang luar. Pikirkan tentang pria Zensinan. Anda harus lebih kejam dari dia. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melawannya? Kota salju memuntahkan lidahnya, dengan malu berkata, aku masih memiliki perbedaan dengannya. Bagaimana jika ada celah? Dunia ini tidak melihat kesenjangan untuk memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anda melakukan hal yang lebih kejam daripada dia, seperti Anda sekarang yang begitu bimbang, mudah ditangkap kelemahan. Anda tidak dapat melakukan ini lagi lain kali. Anda harus belajar dari rekan Zensinan. Dan Tai Lian mengingatkan suatu cara. Baiklah, andai saja suamimu mau membantuku. Suamiku secara alami mengacu pada Li Qiankun. Dia belum menyerahkan hatinya. Dia masih memiliki keinginan yang kuat untuk Li Qiankun. Dan Tai Lian menggumamkan mulut kecilnya dan berkata, jangan bilang, aku sangat merindukannya. Dia baru saja memenangkan juara Majelis Nasional Penyulingan Senjata. Dia harus tetap sibuk dengan urusan keluarga. Kurasa dia tidak punya waktu untuk keluar. Kota Haiyan. Sebuah villa pribadi, sekelompok orang bersaing. Lao Liu, kamu mundur. Tuan muda, Anda terlalu kuat, kata pria itu sambil tersenyum masam. Tuan muda, Anda telah berlatih pedang ke-6 Gosok. Saya khawatir hanya yang lebih tua yang bisa bertarung dengan Anda. Ya, kami bukan saingan Anda, Tuan muda Sinan. Yang lain memuji satu demi satu, dan Zen Sinan melambaikan tangannya, semuanya turun. Saat ini, orang-orang yang pergi menjemput Mo Lingyan kembali, tetapi mereka tidak membawanya kembali. Zensinan segera mengerutkan kening, biarkan kamu mengundang orang, kawan. Jika Anda kembali ke Tuan Muda, Ibu Negara tidak mau masuk ke mobil kita, tapi dia juga tidak masuk ke mobil orang lain. Dia pergi dengan pengawalnya. Pria itu menjawab dengan wajah pucat. Oh, sepertinya aku meremehkan keberanian Ibu Negara. Turunlah. Ekspresi wajah Zensinan menarik. Sebenarnya, dia sudah lama mengharapkan hasil seperti itu. Di hutan tempat pemandangan Hainan, ada sebuah pondok tersembunyi di pegunungan. Beberapa orang bergegas menuju gubuk dan berlutut di tanah untuk melaporkan situasinya. Lao Zu, Nona Mohis telah tiba di kota Haiyan. Ledakan. Begitu suara itu turun, ada suasana pembunuhan yang kuat di dalam ruangan, seolah-olah monster tua yang telah lama tertidur terbangun. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ya, leluhur.